Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saragi, Prodi Bahasa Indonesia, NIM 2201010043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Untuk morfologi, satu kata kunci menandakan hewan berumur kaki 4, sedangkan dua kata kunci menandakan bahwa hewan tersebut berjumlah menjadi satu. Kata anak dipandang sebagai bentuk dasar. Kata ini dapat diketahui dengan awalan sehingga membentuk kata beranak yang berarti memiliki anak. Selanjutnya, jenis-jenis morfologi. Morfologi terbagi menjadi 5, yaitu afiksasi, reduplikasi, perubahan inten, suplisi, komposisi, atau pemajemukan. Afiksasi terbagi menjadi 4, yaitu prefiks, infiks, konflik, dan sufiks. Jenis-jenis morfologi afiksasi. Afiksasi adalah pembentukan kata dengan cara melekatkan afiks pada bentuk dasar. Afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Contoh afiksasi yaitu memakan, prasejarah, tunanetra, tersapu, gemali, gerigi, seruling, pelatuk. Dan yang kedua, reduplisasi. Reduplisasi atau perulangan adalah proses perulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Contoh, laba-laba, kupu-kupu, empe-empe, laba-laba, dan ubur-ubur. Dan yang ketiga, perubahan inten. Perubahan inten adalah pembentukan kata dengan cara mengubah struktur fonem dasar sehingga menghasilkan bentuk baru. Keempat, suplisi. Suplisi merupakan salah satu proses morfologi yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Bentuk dasar dan bentuk turunnya tidak terdapat persamaan sedikit pun. Dan yang kelima, komposisi atau pemajemukan. Proses akhir morfologi adalah mengkombinasi proses, yaitu semua bentuk dapat berkombinasi sehingga ada bentuk seperti perkembangan kemurahan hati dan ditilang. Proses pembentukan kata dapat juga dialami oleh frasa. Afiksasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, prefiks. Prefiks atau awalan adalah afiks yang ditambahkan pada bagian awal atau di depan suatu kata dasar. Prefiks seperti halnya pada afiks-afiks lainnya, merupakan salah satu morfem terikat. Suatu prefiks mungkin saja bersifat infleksional atau derivasional. Dan yang kedua, infiks. Infiks atau imbu adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Umumnya, infiks ditambahkan pada suku kata pertama antara huruf vokal dan konsonan. Dan yang ketiga, konfliks. Konfliks awalan dan akhiran adalah afiks yang berupa morfem terbagi. Bagian pertama di awal bentuk dasar, sedangkan bagian yang kedua di akhir bentuk dasar. Dan yang keempat, sufiks. Sufiks adalah sebuah afiks yang diimbuhkan pada bagian belakang dari dasar atau bentuk dasar. Yang selanjutnya, fungsi morfologi. Morfologi memiliki beberapa tujuan. Pertama, menganalisis dan mendeskripsi bahasa-bahasa di dunia secara tepat dan mendalam. Dan yang kedua, menentukan tipologi bahasa-bahasa berdasarkan beberapa dimensinya dan memberikan penjelasan suatu hal yang terkait dengan tipologi bahasa itu. Dan proses morfologi adalah proses pembentukan perubahan kata meliputi afiks, penambahan imbuhan, reduplikasi, pengulangan kata baik sebagian ataupun seluruhnya, akronim, penyingkatan atau pendekatan kata, konversi, perubahan kelas kata. Kedudukan morfologi. Kedudukan morfologi dalam linguistik sebagian kajian terletak di antara kajian fonologi dan sintaksis. Maka kajian morfologi itu mempunyai kaitan baik dengan fonologi maupun dengan sintaksis. Dan yang selanjutnya, analisis morfologi. Analisis morfologi semantik merupakan telaah kata untuk mencari makna kata dengan cara menguraikan morfem-morfem yang membentuk kata tersebut dengan menggunakan teori morfologi dan semantik. Konsep morfologi.
Konsep morfologi menggambarkan daratan muka bumi sebagai hasil penurunan atau penguatan wilayah melalui proses geologi, yang biasanya disertai erosi dan sedimentasi sehingga adanya pembentukan pulau-pulau daratan luas yang pergunungan dengan lereng erosi lembah dan daratan aluvialnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang morfologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.